Sebelum lanjut, marilah sama-sama membangun channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe untuk mendukung channel ini memberikan informasi terkini dan menarik. Tadi kita sudah dengar bahwa dari Dinkes ini sangat menyambut baik ya program intervensi ini ya Bu ya, artinya karena sekali lagi terjun langsung ke masyarakat karena mungkin itu yang masyarakat saat ini butuhkan nih Pak. Tapi seringkali kalau kita lihat nih Pak, bicara mengenai masyarakat memang tidak mudah ya merubah pola pikir dan lain sebagainya. Sejauh ini bagaimana Pak pengawasannya agar masyarakat ini tertib dalam menggunakan masker, menjaga jarak, apakah juga ada mungkin peraturan yang diberlakukan agar masyarakat juga jera tidak melakukan pelanggaran? Silahkan. Ya, terima kasih Mbak. Memang bahwa AKB yang identik dengan 4M ini kan sangat penting untuk dosis seperti ini. Karena sementara ini teorinya hanya itu yang bisa membentengi kita dari terpaparnya COVID-19 ini. Tapi ya itu tadi, bahwa tantangannya cukup di masyarakat. Karena COVID-19 ini kan musuhnya bentuknya nggak kelihatan. Iya betul. Jadi orang ada yang yakin dan tidak. Terus kita, tapi sekali lagi bahwa tugas kami salah satunya adalah bagaimana menyadarkan masyarakat. Biarpun memang masih ada hal-hal yang terjadi di lapangan. Untuk itu kami melalui semuanya dengan elemen semuanya apa di pemerintahan melalui lurah, kita ada gerbek masker, ada apa namanya melalui Satpol PP kita apa namanya itu program apa namanya? Patroli. Oke. Patroli ke tempat-tempat kerumunan. Ya biarpun sampai saat ini memang di Cimahi sanksi berupa materi belum. Tapi kalau sanksi ketahuan disuruh push up sudah. Oh oke. Ini yang nggak pakai masker nih yang bandel-bandel ya. Sudah. Dan kita selalu mendatangi sambil membawa maskernya. Kalau nggak ada yang bawa kita kasih. Jadi dikasih solusi juga ya, tidak melanggar. Yang paling penting itu tadi. Bahwa terus bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa ini untuk kepentingan dirinya. Betul. Dan yang lainnya. Betul. Nah, ini kan persoalan ini yang harus paham mereka. Bahwa kalau kita memang tidak sadar agak susah juga. Ada aparat misalnya memakai masker, enggak langsung 10 meter kemudian dia lepas. Hal itulah yang terus kita ajak masyarakatnya, bagaimana bahwa salah satunya memakai masker itu melindungi kita semua. Itu aja yang alhamdulillah kalau di Cimahi kesadaran itu sudah cukup tinggi. Yang masih agak susah kerumunan. Berjaga jarak agak susah. Kalau di tempat-tempat keramaian seperti pasar, orang sudah jarang sekarang yang tidak memakai masker. Malah sekarang kalau di Cimahi termasuk agak aneh ketika orang tidak memakai masker. Iya, kalau nggak pakai masker malah malah agak aneh nggak memakai masker. Aneh gitu ya. Tapi kalau menjaga itu kerumunan itu yang harus terus kita tertibkan, terutama di pusat-pusat perekonomian seperti pasar. Tapi alhamdulillah sudah semakin baiklah kesadaran masyarakat, biarpun ya kita lagi memikirkan juga untuk membuat suatu aturan tentang sanksi berupa materi, supaya tujuannya yaitu tadi meningkatkan kesadarannya. Kalau dengan ada sanksi yang berupa materi, mudah-mudahan itu bisa membuat lebih ingat. Daripada saya kehilangan misalnya 500.000 misalnya, mending saya pakai masker. Nah, tujuannya itu, bagaimana lebih diingatkan lah. Memberikan efek jera mungkin begitu ya Pak ya? Salah satu itu, membuat lebih ke efek jera sehingga meningkatkan kesadarannya yang lebih tinggi. Harapannya itu.
Oke, menarik sekali ya. Jadi, tapi mungkin kita berharap juga, walaupun tidak ada sanksi, masyarakatnya tetap bisa tertib ya, karena kesadaran masing-masing itu harapan kita bersama pastinya ya Bu ya. Dan tadi sempat dijelaskan oleh Ibu Lucy, dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, dengan sistem door to door langsung terjun ke masyarakat, diharapkan kesadaran itu bisa timbul dari dirinya masing-masing. Tapi tentunya pengawasan perlu dilakukan ya Bu, mengingat ini masih dalam masa pandemi. Sejauh ini seperti apa Ibu? Iya, jadi kami itu melakukan ini Mbak, monitoring ke wilayah. Ada satgas juga lah gitu ya, untuk terus berkeliling melihat kondisi di lapangan seperti apa. Nah, dengan harapan masyarakatnya itu tidak hanya sadar, tapi dengan dari tulus hatinya itu mau melakukan itu demi kesehatan dirinya sendiri gitu. Jadi jangan mengandalkan orang lain, tidak hanya mengandalkan pemerintah. Itu tujuannya supaya gimana kami membantu pemerintahan, Dinas Kesehatan dengan pemerintahan Bapak, agar masyarakatnya mau melakukan hatinya yang memang sadar dan mau melakukan gitu Mbak gitu. Jadi harus ada kesadaran dari masyarakat, jangan mungkin berpangku terhadap pemerintah saja, betul. tapi harus mandiri, sadar akan kesehatannya masing-masing ya. Nah, kita bicara mengenai pencapaian yang sudah didapatkan oleh Kota Cimahi seperti yang kita ketahui, walaupun untuk tingkat hariannya ini sudah turun, tapi ada yang menarik adalah sudah keluar ya Bu dari zona merah ya. Ini mungkin bisa menjadi inspirasi daerah-daerah lain ya, bagaimana Kota Cimahi ini bisa berhasil begitu keluar dari zona merah. Namun saya ingin tanyakan kepada Pak Aja dulu mungkin ya, nanti boleh ditambahkan oleh Ibu apa saja sih Pak kiat-kiatnya dari Kota Cimahi ini keluar dari zona nyaman. Nanti juga saya ingin tanyakan kepada Dinas Kesehatan sebetulnya untuk bisa mungkin memastikan tidak kembali ke zona merah, apa saja langkah yang dilakukan. Dari Pak Aja dulu silakan Bapak. Ya, terima kasih. Yang pasti bahwa Cimahi itu salah satu daerah yang mendapat apresiasi dari Badan Kesehatan Dunia. Kenapa mendapat apresiasi? Karena menurut WHO disarankan adalah 1% dari jumlah penduduk kita tes rapid maupun swab. Nah, kita hampir 2%. Hampir 2%, resikonya kita tahu. Bahwa semakin banyak diperiksa, pasti semakin banyak yang ketahuan. Daripada tidak diperiksa sama sekali. Jadi kalau kami mau jalur zona hijau, mudah saja. Ya sudah Bu Dokter, kita berhenti meriksa. Tunggu yang sembuh aja semuanya, pasti masuk ke hijau. Tapi kita tidak memilih jalur itu. Kita memilih bagaimana kita tahu titik-titik penyebaran di daerah kita supaya masyarakatnya lebih bisa mengantisipasi. Nah, dengan hal yang kami lakukan, maka apa yang kita pikirkan juga sudah terjadi juga. Kita masuk dulu ke zona merah karena pusat penyebaran dan ada suatu resiko yang berat ada. Nah, ketika kita masuk zona merah, terus kita tingkatkan eskalasi untuk bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakatnya dan kita ajak terus masyarakatnya menghadapi musuh yang tidak kelihatan dengan terus melaksanakan 4M tadi, sambil kita bagi-bagikan vitamin juga, sambil bagikan hal-hal yang prasarana tentang melawan ini. Ya alhamdulillah dari hasil kami bekerja terus door to door, terus ke lapangan tanpa ya kami juga khawatir, tapi ya demi masyarakat Kota Cimahi ya kita terus mengerjakan sampai ke bawah, hasilnya ada. Dalam kurun waktu tidak lama kita bisa menekan penyebaran, yang sembuh tambah banyak. Jadi masuk dalam hanya beberapa hari lah kita masuk lagi ke turun dari zona merah ke zona yang lebih relatif lebih tidak baik lah. Biarpun kondisi itu belum maksimal karena target kami menjadi jalur hijau dan terus bisa dipertahankan. Ini sekarang masuk zona orange. Orange ya. Zona orange, dan mudah-mudahan lah terus kita ajak masyarakatnya
untuk memasuki yang lebih aman lagi. Karena ada di beberapa kelurahan yang sudah hijau, artinya sudah nol, terkonfirmasi positif. Jadi di kami tidak semua tempat banyak yang masih positif. Ada beberapa kelurahan yang sudah nol. Itu Pak. Yang kita lakukan intinya bagaimana kita terus menyadarkan masyarakat pentingnya AKB dengan melaksanakan 4M tadi. Jadi